Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 dan saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami kembali akan belajar akan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami agar bagian firman yang kami renungkan boleh menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang percaya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, orang yang mengaku diri sebagai Kristen itu jumlahnya banyak. Tetapi di dalam realita hidup ini sering ditemukan di dalam komunitas Kristen dua kelompok yang utama. Yang pertama adalah mereka yang adalah fans atau penggemar Yesus, dan yang kedua adalah pengikut atau murid Yesus. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari figur orang yang mengalami perubahan dari sekedar penggemar menjadi pengikut Yesus. Sosok yang saya maksud adalah Nikodemus. Dia bukan sekedar fans penggemar biasa, tetapi fans yang spesial. Kalau sudah telusuri siapa sejatinya Nikodemus, maka saudara mungkin bisa terkejut. Pertama, ia adalah orang yang saleh, punya nama besar, punya reputasi yang luar biasa, dan dia adalah pribadi yang disegani. Yang kedua, ia adalah anggota Sanhedrin, kelompok elit dalam komunitas dan kepimpinan agama Yahudi. Saudara, dalam kurun waktu tertentu ia adalah orang yang mengagumi Yesus, mendengar, terpukau dan terinspirasi dengan pengajaran Yesus. Saya yakin dia pun juga pernah melihat kuasa Yesus mengadakan mujizat. Namun yang perlu disimak pada saat ini adalah Nikodemus terkesan bukan hanya sebatas terpukau oleh mujizat Yesus, tetapi oleh kasih dan kemurahan hatinya. Nikodemus kali ini dia siap beranjak dari sekedar fans menuju tingkat yang lebih tinggi sebagai pengikut Yesus. Sudah tentu saudara-saudara, menuju tahapan yang lebih tinggi itu bukanlah perkara mudah. Ada banyak hal yang perlu dikorbankan kalau mau menjadi pengikut Yesus yang sejati. Apa yang diperbincangkan oleh rekan-rekan seprofesinya ketika mereka tahu bahwa Nikodemus menjadi pengikut Yesus, seorang rabi dari Galilea. Saudara, dampak bisa terjadi. Bisa jadi ia kehilangan posisinya di Sanhedrin dan reputasinya bisa jeblok sebagai tokoh pemuka agama. Kalau dia ikut dengan diam-diam, sembunyi dan tidak ketahuan, tidak akan jadi masalah karena tidak perlu mengorbankan apapun. Tetapi jika Nikodemus mau melangkah menjadi pengikut Kristus yang sejati, ada harga yang harus dijalani. Saat itu saudara, Nikodemus ada dalam dua pilihan dan dia harus memilih antara mempertahankan posisinya yang tinggi dalam agama atau membangun satu relasi dengan Yesus. Adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi pengikut Yesus yang sejati tanpa melepaskan agamanya. Bukankah realita ini masih kerap terjadi dalam kehidupan kita masa kini, di mana orang harus mengambil satu keputusan di antara dua pilihan? Saudara, pada renungan ini dikatakan Nikodemus
datang pada waktu malam kepada Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa dia itu menemui Yesus pada waktu malam? Ada beberapa pendapat yang mengatakan kemungkinan kalau malam dia jumpa Yesus, ya, dia tidak mudah terpergok dengan rekan-rekan seprofesinya, ya. Pada malam paling tidak ia bisa menghindar daripada pertanyaan-pertanyaan yang merepotkan dari pemuka-pemuka agama lainnya. Saudara, pada waktu malam Nikodemus mungkin dapat berbicara berdua saja tanpa harus mengadakan perubahan apapun. Ia dapat mengikut Yesus, namun pekerjaannya tidak terpengaruh. Pada waktu malam ia bisa berpikir, mengambil keputusan secara diam, mempercayai Yesus dalam hatinya. Cara seperti ini memang tidak mengusik kehidupannya yang nyaman dan mapan. Saudara, para fans atau penggemar senang mengikut Yesus selama itu tidak menuntut perubahan drastis atau radikal. Melalui kisah Nikodemus ini kita bisa belajar satu kebenaran mendasar, yakni mustahil mengikut Yesus tanpa membiarkannya turut campur dalam hidup kita. Saudara, ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Selalu ada yang harus dikorbankan. Bagi Nikodemus, harga yang harus dibayar juga adalah posisi kekuasaannya, kehilangan rasa hormat dan rekan kerja. Bisa juga mengorbankan akan relasi dan keluarga maupun persahabatan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah saudara berani membayar harga saat saudara mengambil keputusan mengikut Yesus? Apa yang sudah saudara korbankan saat saudara berkomitmen mengikut Yesus? Kebanyakan dari kita tidak keberatan apabila Yesus mengadakan perubahan yang kecil dalam diri kita. Namun itu bukan yang dikehendaki oleh Yesus. Ia menghendaki perubahan yang radikal, yang total. Ia ingin merombak habis-habisan. Bagi penggemar Yesus, perbaikan atau penambahan sedikit itu sudah cukup. Tetapi Yesus, saudara, ingin perubahan yang menyeluruh. Yesus ingin pembentukan ulang hidup kita. Penggemar hanya ingin Yesus cukup hanya sebatas sebagai inspirator. Namun Yesus ingin campur tangan dalam kehidupan mereka. Nikodemus membuka percakapannya dengan Yesus dan menegaskan keyakinannya bahwa Yesus adalah benar-benar guru yang berasal dari Allah. Ia sudah sampai tahap keyakinannya. Namun pada saat itu ia harus melangkah lagi. Kemana saudara? Saudara, dalam sikon ini Yesus tidak buang-buang waktu. Ia tidak berdiskusi tentang sebutan guru yang diutus Allah. Tetapi ia langsung membidik apa yang menjadi kebutuhan utama dari Nikodemus, yakni ia harus dilahirkan kembali. Kata-kata Yesus begitu menohok dan secara logika manusia sulit diterima. Tetapi saudara, kita perlu tahu Nikodemus seperti juga anak-anak kecil Yahudi lainnya telah menghafal lebih banyak 5 kitab Taurat dan pada masa dewasanya dihabiskan untuk membangun kemapanan rohani. Tetapi pernyataan Yesus ini menyiratkan bahwa tindakan rohani dan ritual agama bukanlah ukuran yang dipakai. Nikodemus harus mau merendahkan dirinya dan dilahirkan kembali dalam cara hidup yang sangat berbeda. Saudara, Nikodemus telah mengambil keputusan tentang arti Yesus baginya, tetapi ia tidak sama artinya dengan mengikut Yesus. Yesus tidak menginginkan hubungan di mana Nikodemus sekedar percaya. Yesus ingin Nikodemus mengikutinya. Nah, kalau saudara membaca utuh catatan di Injil Yohanes, Nikodemus mengambil langkah penuh kasih dan kesetiaan yang luar biasa. Kini ia bertindak melampaui pengakuan iman yang dinyatakannya di tengah malam. Ia bukan lagi fans atau penggemar Yesus atau seorang pengagum Yesus yang sembunyi-sembunyi atau merahasiakan. Ia sudah menjadi pengikut Yesus.
Saudara, banyak orang mengaku diri Kristen karena sudah menyatakan pengakuan iman percaya Yesus. Itu sah-sah saja. Tetapi pertanyaan yang perlu direnungkan dengan sungguh-sungguh adalah, apakah saudara saat ini adalah fans penggemar Yesus atau sudah pada tahap pengikut Yesus atau murid Yesus? Di manakah posisi saudara? Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh mengetahui di mana posisi kami sebenarnya. Apakah kami sebatas fans Yesus atau sungguh-sungguh kami sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Berkatilah segenap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.